Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya akar permasalahan dari perundungan yang terjadi di siswa atau di sekolah. Perundungan, satu pihak itu menempatkan diri dalam posisi di atas, gitu kan, kemudian menekan pihak lawannya. Juga perundungan bisa terjadi individu dengan individu dan bisa jadi kelompok ya. Gitu. Dia pernah punya luka juga, dia dibesarkan dengan bahasa kekerasan juga. Akhirnya dia mendapatkan pemahaman bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan ini. Jadi saksi yang baik Dan menjadi saksi harus berani gitu, adil membela orang. Betul. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Muslimah. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat memprihatinkan di bangsa kita akhir-akhir ini. Beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita, pada anak didik kita, dan di dunia pendidikan yang seharusnya tidak terjadi. Banyak anak-anak yang seharusnya pulang dengan membawa raut wajah yang ceria ataupun raut wajah yang lelah karena banyaknya PR, tapi mereka justru malah membawa luka, baik itu luka secara fisik, luka dalam maupun trauma yang berkepanjangan hingga bertahun-tahun. Dan di antara semua hiruk-pikuk ini, satu pertanyaan yang harus kita patut tanyakan yaitu adalah apa yang sebenarnya terjadi di generasi muda kita saat ini. Mengapa banyak sekali terjadi kasus-kasus yang sebenarnya, tapi kenapa hingga saat ini tidak ada perkembangan? Bahkan justru mungkin sepertinya semakin parah gitu ya. Di antara hiruk-pikuk ini, ada satu pertanyaan yang harusnya kita tanyakan, yaitu apa yang terjadi pada generasi muda kita saat ini? Mengapa kasus-kasus kekerasan hingga kasus seperti bocah SMP yang berkelahi hingga sampai terjadi, kemudian kisah terjadi belakangan ini di SMA Negeri 72 Jakarta. Inilah realita dunia pendidikan kita. Banyak justru akhir-akhir ini mereka yang menjadi korban bullying atau korban perundungan itu justru bukannya ditolong, tapi malah direkam, bukannya dicegah, tapi malah didukung pelakunya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini merupakan suatu krisis akhlak, ataukah ini merupakan suatu krisis kedisiplinan, atau ini krisis yang lain? Nah, di episode kali ini kita akan menggali akar-akar krisis tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di masa muda. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya akar permasalahan dari perundungan yang terjadi di siswa atau di sekolah, baik itu dari guru, baik itu dari sesama teman, maupun bahkan pihak luar, ataupun justru juga pihak orang tua. Untuk itu, saya di sini kedatangan narasumber yang cocok untuk membahas mengenai kasus ini, yaitu saya sudah bersama dengan Ibu Siti Rabiatul Aidiah Sofyanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk nih ngobrol-ngobrol dengan Bu Aidiah, saya akan membacakan sedikit CV tentang beliau ya. Siti Rabiatul Aidiah Sofyanti adalah seorang konselor, keluarga, dan psikologi Islam yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Ia menyelesaikan studi family counseling di Mustafa International University QUM, lalu mengembangkan karirnya sebagai konselor independen sejak 1998. Sudah sangat lama sekali Ibu ini sudah sangat ahli mungkin ya dalam hal ini ya. Selain mengajar Al-Mustafa Open University, ia pernah memimpin bidang perempuan dan keluarga di Islamic Cultural Center Jakarta, menjadi konselor di ULK ICC, serta memimpin majalah Itrah sebagai editor-in-chief. Kemudian pengalamannya juga mencakup mengajar di Hauzah Ilmiah Jakarta dan terlibat dalam berbagai lembaga sosial sejak mudanya. Ia aktif menerjemahkan buku-buku bertema konseling dan psikologi dari bahasa Persia, serta menulis puluhan artikel tentang psikologi anak. Kompetensinya didukung dari berbagai sertifikasi terapi dan konseling, termasuk marital infidelity therapy, spiritual systemic family therapy, premarital counseling, skema terapi, serta pendidikan seksual anak dalam perspektif Islam. Wah, luar biasa. Ini berarti rekam jejaknya Ibu sudah berkecimpung di dunia konseling ini ya, utamanya anak remaja juga ya Bu ya. Oke. Nah, kita di sini kan tadi kita udah membahas sedikit tentang carut-marutnya kondisi pelajar kita di Indonesia saat ini, dan
mengapa ini dari dulu sebenarnya sudah ada sih kasus bullying itu, nggak cuman belakangan ini ya Bu ya, udah bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin sebelum saya lahir juga gitu ya. Nah, tapi kenapa kasus seperti ini tuh justru kayaknya sulit sekali turunnya gitu. Jadi semakin lama semakin banyak justru menurut saya kasus perundungan di sekolah ini, dan bahkan malah dilestarikan, bukan hanya dari sistem pendidikan yang tidak mendukung gitu ya, orang-orang atau korban-korban yang biasanya mengadu kepada gurunya, atau bahkan justru gurunya sendiri yang melakukan perundungan itu juga bisa ya Bu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Bu, tentang fenomena bullying ini gitu ya. Kita harus tahu dulu sih sebenarnya definisi dari bullying itu sendiri. Sebenarnya perundungan itu definisi tetapnya itu apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bullying atau perundungan sebenarnya kan masuk dari salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dengan usia sebaya. Kalau di sekolah ya, lebih ke situ. Nah, ini kan fenomena yang kita lebih ke sekolah. Kemudian bentuk kekerasan itu kan ada fisik dan non fisik. Untuk non fisik dia bisa emosional, gitu. Kemudian digital juga ya, dilakukan secara digital. Kemudian emosional, verbal juga ya, itu juga non fisik. Nah, ini yang kita bisa sebut perundungan atau bullying. Oke, berarti memang banyak bentuknya itu ya, bullying seperti itu. Dan sebenarnya apalagi di internet kan juga orang yang anonimus gitu ya, orang di balik layar justru makin parah sepertinya perundungan ini. Bahkan yang kayak ancaman-ancaman peniadaan nyawa juga digital ya, secara digital tuh banyak banget ya. Iya, jadi memang perundungan satu pihak itu menempatkan diri dalam posisi di atas gitu kan, kemudian menekan pihak lawannya. Juga perundungan bisa terjadi individu dengan individu dan bisa jadi kelompok ya, kelompok. Jadi kalau kita lihat di perundungan ini sebenarnya ada 3 pihak. Pertama, kenapa ini bisa terjadi ya? Pertama adalah pelaku bulinya, kemudian korban victim, kemudian ada yang menyaksikan bystander ini. Nah, pelaku ini tentu dia nanti kita lihat ya motivasinya apa, kenapa dia menjadi. Kemudian victim juga sebenarnya ada karakter-karakter khusus, orang-orang yang lebih mudah menjadi korban. Ini bisa kita itu juga bisa kita eksplor jauh ya. Kenapa kok jadi, kan nggak semua orang toh dirundung, sekolah kan banyak, tapi kalau ada beberapa karakter-karakter yang itu menjadi sasaran, lebih mudah menjadi korban. Kemudian ada bystander ini, bystander itu orang yang menyaksikan. Ini juga lebih sering terjadi pembiaran sebenarnya kalau kita lihat. Pertama mungkin karena dia takut gitu ya, tidak ada keberanian membela, karena kadang-kadang force ini yang melakukan pembelaan dia juga akan mengalami perundungan juga, makanya dia nggak berani itu. Atau juga memang ada kebiasaan pembiaran. Dan pembiaran ini bisa dilakukan oleh teman-teman sebaya, melihat itu dianggap biasa. Bahkan pembiaran ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi ketika datang ngadu itu dianggap biasa, apalagi di beberapa institusi tertentu misalnya perundungan dilakukan oleh senior terhadap itu sudah menjadi tradisi, sehingga itu dibiarkan. Atau bahkan ada lagi ketika pulang ke rumah kadang-kadang atau tempatnya itu biasa, itu dibiarkan aja, oh nggak apa-apa itu, ini kan ada pembiaran. Nah, jadi ini juga nanti kita lihat ya, ini ada kadang-kadang pembiaran itu terjadi karena itu dia nggak bisa atau dia tidak punya skill. Bagaimana menghadapi ini? Kita lihat kadang-kadang beberapa orang ketika mengalami sesuatu kekerasan merasa tidak mampu gitu. Dia merujuk ke satu tempat yang dianggap itu bisa membantu dia, tapi orang itu nanti ya gitu tidak memberikan respon apa. Bisa jadi karena yang diharapkan, mungkin dia sesuatu yang diharapkan ya, bisa jadi dia tidak punya kemampuan. Makanya nanti ada belakangan kita tahu ada PFA ya, psychological first aid. Itu memang perlu dilatihkan pada tempat-tempat yang sensitif. Oke. Oh, berarti ini banyak sekali justru pelaku-pelaku lebih kayak pemeran gitu ya dalam perilaku bullying ini. Makanya kalau kita mau bahas, kita harus lihat ada siapa saja di situ, gitu kan. Benar. Oke. Mungkin kita pertama-tama kita mungkin bahas dari pelakunya dulu ya, Bu ya. Pelaku ini kan maksudnya dari generasi ke generasi, dari zaman dulu hingga sekarang itu pasti
ada aja pelaku perundungan gitu. Nah, apa sebenarnya ini akar permasalahan yang menjadikan dirinya itu merundung gitu, merundung orang gitu kan? Biasanya yang disorot tuh biasanya korban gitu ya. Kita coba untuk membahas mengenai apa sebenarnya yang terjadi dalam si pelaku perundungan ini. Sebelum ke situ, kita mau secara umum dulu ya, bagaimana perundungan terjadi. Nanti kita lihat ini bagian siapa. Oke. Ada banyak hal, jadi kita tidak bisa melihat, oh karena ada orang jahat, terus terjadi perundungan. Atau karena ada orang lemah, terjadi perundungan. Kita lihat secara umum dulu. Ini kan masalah sosial ya. Betul. Di masalah sosial, di masyarakat yang fakir dan kriminalitasnya tinggi, kriminalnya tinggi, itu akan jadi gambarannya terjadi perundungan akan tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya kan sekolah itu adalah gambaran masa depan bangsa kita. Anak-anak di sekolah ini nantilah yang akan menjadi orang dewasanya generasi kita. Kita lihat di situ. Nah, berarti ada masyarakat yang sakit, ada sistem sosial yang hari ini salah. Dari dulu tentu ada masalah sosial. Nah, kalau terjadi peningkatan berarti hari ini kita lihat benar. Sekarang negara kita fakir di mana-mana, kriminalitas tinggi, angka kriminal tinggi, dan akhirnya itu menyumbang salah satu gejala atau tanda dari masyarakat yang fakir dan kriminalitasnya tinggi adalah terjadi angka perundungan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat dari tidak berfungsinya keluarga. Ketika keluarga tidak berfungsi, ya, tidak terjadi proses pendidikan di dalam, ada masalah banyak ya, karena fungsi keluarga ada 7 ya, termasuk pendidikan afeksi, spiritual dan lain-lainnya tidak terfungsi, akhirnya lahirlah anak-anak yang rentan dirundung atau rentan menjadi perundung. Kemudian juga kita lihat lembaga pendidikannya juga, SDM di lembaga pendidikan sejauh mana sistem bisa memproteksi terjadinya perundungan, adakah yang diajarkan. Kita pernah tahu ya, ada beberapa darurat waktu itu di Indonesia, termasuk darurat bullying ya, selain darurat yang lain. Nah ini sejauh mana sudah terjadi? Jadi dari mulai sistem di dalam ketika masuk misalnya, jadi inputnya dulu, anak-anak ini siapa? Dia masuk dari mana dia datang, dengan kondisi apa? Ada nggak screening bahwa orang-orang itu ini nih kekerasannya tinggi, agresinya tinggi. Gitu ya. Memang kita perlu empati juga karena kan seringnya kan kasus perundungan ada di sekolah-sekolah atau SMA, sekolah yang ini ya, usia remaja. Mereka mulai masuki preteen dan remaja, teenager. Jadi memang pada masa ini mereka agresinya tinggi, energinya kan banyak. Oh iya. Agresinya kita perlu empati dulu dan melihat kondisi mereka. Kemudian ditambah lagi nanti dengan masalah-masalah tadi, kemudian ada yang dia punya kecenderungan agresi tinggi, agresif itu, kemudian tidak punya keterampilan social skill. Jadi orang-orang yang tidak punya keterampilan termasuk komunikasi, itu kan dia nggak bisa menyampaikan maunya. Iya benar. Nah akhirnya dia apa, tantrum, ngamuk. Dia main pukul, dia main apa, gitu kan. Ini juga jadi ada skill yang tidak dimiliki. Itu akarnya dari mana? Bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari sekolah. Tidak ada pendidikan ini, gitu. Inputnya kan anak-anak ini. Oke. Tadi Ibu Ai membahas soal masyarakat yang fakir gitu ya, dan kriminalitas yang tinggi. Ini fakir dalam aspek ekonomi ataukah spiritual secara umumnya? Ya kita boleh bilang yang pertama mungkin ekonomi dulu, gitu. Tapi tidak gini loh, saya mau bilang bahwa kan manusia ini aspeknya tidak hanya misalnya ekonomi, kita tidak bisa memandang manusia secara materialisme saja. Betul. Manusia punya aspek pertama adalah spiritual, jiwanya dulu, gitu. Baru kemudian fisik kan. Ya, tadi sosial, fakir secara ilmu, gitu ya, fakir secara spiritual. Ya, berarti fakir secara umum gitu ya. Komprehensif. Kita harus melihat manusia punya aspek fisik, biologis, kemudian spiritual, kemudian sosial, gitu kan? Ya, berarti tadi udah dibahas bahwa perundungan itu bisa terjadi karena memang
disfungsi keluarga gitu ya, keluarga yang Salah satunya. Disfungsi keluarga, lagi institusi pendidikannya juga, kemudian teman-teman sepergaulannya juga, itu semua menjadi apa ya, kayak multi sebab gitu ya, itu sebab-sebab yang bisa menyebabkan ketika anak ini tadi yang dia agresif, energinya banyak, agresinya mulai tinggi. Betul. Dia mulai juga, anak-anak remaja kan konflik ya, punya masalah psikologis juga, dia tidak disupport. Nah ini kan akhirnya yang munculnya dalam bentuk itu tadi. Oke. Tadi kita udah bahas soal anak SMP ya, yang punya energi yang sangat besar. Itu juga saya pernah dengar bahwa justru kasus perundungan itu sangat tinggi itu di SMP. Ya, habis itu SMA, habis itu baru SD dan segala macam. Nah, apa yang menyebabkan akar masalah dari permasalahan utama gitu dari si pelaku ini merundung gitu? Selain yang tadi udah dibahas, mungkin ada aspek lain. Iya, jadi kondisi psikologisnya ya, kalau kita mau lihat, pertama tipe-tipe orang ya, ada orang memang dia tipe agresinya tinggi, gitu. Bahkan ini orang-orang cerdas sebenarnya dengan IQ tinggi, agresinya juga tinggi. Iya benar. Gitu. Makanya kita lihat kadang-kadang kriminal yang tingkat tinggi itu orang yang cerdas. Iya, orangnya cerdas benar. Nah, akhirnya ketika ini tidak tersalurkan energinya, kemudian tidak ada skill sosial dia bagi menyampaikan, itu terjadi konflik. Kemudian yang kedua, tidak ada keterampilan sosial itu ya. Kemudian mungkin akar dulu gitu. Dia pernah punya luka juga, dia dibesarkan dengan bahasa kekerasan juga. Akhirnya dia mendapatkan pemahaman bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan ini. Jadi ada empati yang tidak dibangun, ada aspek psikologis, aspek yang tidak berkembang, kecerdasan emosional yang tidak dilatih, dia tidak bisa menata. Jadi di sini nanti makanya ada perlu anger management gitu, memanage kemarahan kan perlu ya, bagaimana mengelola emosi ini. Jadi kalau kita lihat dari orang tadi, pertama bisa jadi dia adalah korban dulunya. Oh iya. Dia dibesarkan juga, pengaruh lingkungan juga, bawaannya juga. Ini kan tumpukan dari semuanya gitu. Nggak mungkin satu faktor saja ya jadi, enggak. Tanpa kemudian ada kesempatan gitu kan. Ada yang korban yang ini. Kalau semuanya anak berdaya, punya kemampuan menjaga diri, tidak ada yang dia rasa dia kuat, dia kan juga nggak berani. Iya. Gitu kan. Jadi ini harus ada semuanya, semua syarat yang mendukung sehingga terjadilah bullying meski oleh pelaku tadi. Iya. Tadi juga dibahas bahwa mungkin pelaku itu justru adalah korban sebelumnya. Itu yang jadi kayak mata rantai gitu itu ya. Salah satunya. Dan memang harus diputus ya. Oke. Jadi Bu Ai, kita kan sebagai muslimah ya, terus juga Indonesia ini sebagai masyarakat Islam terbesar sedunia yang semuanya itu pastinya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau juga pernah bersabda bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu. Nah, bagaimana bisa orang-orang Indonesia yang kebanyakan itu Islam gitu yang mengikuti Nabi Muhammad, namun kasus bullying ini masih sangat tinggi terjadi, dan bahkan di institusi agama pun juga nggak juga tidak sepi dari itu gitu. Gitu ya, banyak sekali ini di sosial media saya lihat gitu ya, bagaimana justru yang pemimpin agamanya dalam suatu institusi itu yang justru juga melakukan perundungan, kok bisa gitu. Jadi apa ini kok bisa ada mismatch gitu dalam hal ini? Kalau kita lihat ke akhlak ya, akhlak kan lebih kepada sifat-sifat di dalam yang diajarkan seperti berani, jujur gitu ya, adil gitu kan. Kemudian yang muncul dalam kehidupan sehari kan adab jadinya ya gitu. Ini yang diajarkan dalam Islam, kita punya tidak hanya akhlak, sebelumnya juga kita perlu menanamkan akidah dulu yang kuat gitu ya. Kemudian di situ nanti ada dalam relasi dengan yang lain ada fikih gitu. Baru buahnya ini kan akhlak ya yang bisa muncul. Terus masalahnya di mana kalau begitu di masyarakat yang harusnya sudah punya ini tapi masih ada perundungan, yang perundungan ini kan dia kontradiksi ya dengan akhlak. Boleh dibilang sederhananya perundungan bertentangan dengan akhlak-akhlak Islami yang harusnya sudah dimiliki oleh seorang Muslim. Betul. Masyarakat kita masyarakat Muslim. Kita boleh lihat dulu gitu. Jadi ajaran-ajaran agama ini diajarkannya kan dari luar. Seperti doktrin diajarkan, tidak menyasar kepada
kesadaran dalam. Padahal kita tahu Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah. Kemudian fitrah itu selain misalnya fitrah yang dikatakan dia bertuhan, kecenderungan untuk bertauhid gitu ya, ada juga beberapa fungsi dari fitrah dalam pendekatan kita di psikospiritual, bahwa Allah itu sudah memodali kita perangkat untuk tahu ini salah benar. Dari kecil itu sudah tahu. Anak-anak itu sebenarnya tahu, kita sendiri tahu, kita salah atau benar, nyaman nggak kita, gitu kan. Nah ini kadang-kadang seringnya dia dimati karena proses pendidikan, atau karena lingkungan, sehingga ini tidak berfungsi lagi. Orang nggak tahu nih salah atau benar, gitu kan. Kalau tadi si perundung tahu, ini nggak boleh, gitu, dia kan nggak akan maju. Benar. Tapi ini menjadi abu-abu di matanya, gitu kan. Atau si saksi tadi, dia harusnya kan, wah ketika melihat ketidakadilan aku harus bantu. Tapi kan dia abu-abu, dia takut dirundung lagi. Nah ini kenapa tidak berfungsi? Tentu banyak hal yang penyebabnya. Bahkan pendidikan di agama sekalipun. Jadi kalau orang hanya didoktrin tanpa membangkitkan, membiarkan itu potensi fitrah tadi, si alat untuk bisa mengidentifikasi baik dan buruknya, sehingga dia berani untuk memilih jalan. Nah ini mati kan, akhirnya ajaran itu hanya seperti buah bibir saja. Tapi ketika itu berfungsi, dia bisa berhenti gitu. Dan makanya kalau dalam pendekatan kita di psikoterapi yang kita aktifkan kembali adalah itu, sistem tadi itu. Dia bisa mengidentifikasi akal fitrah tadi kan. Nah ketika akal fitrah ini sudah jalan, semuanya akan mengikuti. Jadi dia mau kalau salah, dia nggak akan berhenti kan. Kemudian kalau benar dia jalan. Kita kan manusia yang bertauhid itu adalah orang yang mengikuti Tuhannya. Hak Tuhan itu kan manifestasi seluruh hak ya. Jadi dia patuh kepada Tuhannya. Nah ini kan yang nggak terjadi. Gitu. Nah terus kalau kita nggak tahu ini benar apa nggak salah, kita bingung, kita diam dulu kan. Kita bisa mungkin dituntut untuk mengerjakan sesuatu, benar salah, kalau benar kita kerjakan. Kalau salah jangan dikerjakan. Tapi kalau ragu, ini kan sebenarnya nggak banyak tuntutan, kita cuma diam, nggak usah ngomong dulu. Termasuk kayak tadi ya, kita bicara bullying tadi, kekerasan. Kadang-kadang omongan itu satu kata yang kita keluarkan ke orang, termasuk kekerasan verbal ya, itu nggak akan hilang sebenarnya sampai seumur hidup. Sekali misalnya kita pernah bilang, ini dalam kasus misalnya seorang ibu ketika marah, aku nggak mau punya anak kayak kamu lagi. Kadang-kadang itu keluar kan, kata anak umur 4 tahun sampai dia umur 20 tahun, sampai 50 tahun mungkin dia ingat. Dan itu bisa menimbulkan anxiety kalau di bahasa kita, kecemasan, trauma gitu. Mungkin kalau kita lagi capek, kita bisa bilang, kita bisa diam, nggak usah ngomong. Kita nggak tahu kata-kata itu benar apa enggak kan. Nah jadi balik ke fungsi akal fitrah tadi. Akal fitrah ini ketika sudah berfungsi, kemudian dia terhubung dengan Tuhannya. Setiap orang yang terhubung dengan Tuhannya, tentu dia nggak akan kalau kita kan, kalau orang yang terhubung dengan Tuhannya dalam segala sesuatu, Tuhan di mana? Saya mau buat A, di sini di mana? Saya mau ke rumah tetangga misalnya, saya mau marahin dia, Tuhan di mana? Tuhan ridho nggak dengan perbuatan ini? Ini yang tidak dibangun dalam baik itu sistem pendidikan formal atau di rumah. Kita mengajarkan agama tidak seperti itu kan. Kebanyakan hanya berupa doktrin atau Tuhan itu tidak dikenalkan sebagaimana adanya, dan dia bisa berhubungan selalu dengan Tuhan. Seringnya ya anak justru nanti padahal dalam perkembangan moral, fase perkembangan psikologis ada fase perkembangan moral. Harusnya anak memang dari kecil dia tidak melakukan sesuatu karena dia ingin mendapat validasi dulu, penerimaan sosial. Kemudian nanti harusnya ketika lewat umur ada fase, dia sudah tidak lagi pada norma masyarakat tapi karena kemurnian karena Tuhan. Dia berbuat baik itu bukan karena supaya mendapatkan imbalan, validasi itu kan. Tapi sekarang kan kita justru ke sana ini mengarahnya.
Iya, justru masyarakat sekarang mungkin udah terlalu disconnected gitu ya, jadi kayak nggak terlalu terhubung dengan Tuhannya, jadi mereka melihat segala sesuatu situasi itu dari untung rugi diri sendiri mungkin nggak sih? Jadi kayak kalau saya melakukan ini, apa untungnya buat saya gitu ya? Jadi pelajaran agama itu tidak lagi menyentuh hal-hal yang spiritual. Nah, saya mungkin pernah juga sampaikan di suatu tempat dalam pendekatan psikologi, jadi ada tadi fase perkembangan moral dan fase perkembangan spiritual. Ada beberapa fase. Bahkan orang yang sudah besar, sudah dewasa, ketika di fase pertama dia hanya egosentris. Agama itu hanya untuk memenuhi keinginannya. Iya. Baru di fase kedua dogmatik. Dogmatis ini juga nanti dalam kaitan dengan kesehatan mental. Gini, bahasanya kan tadi, kok bisa sih orang beragama tapi dia menjadi pelaku? Sebenarnya kan pelaku ini kan secara mental dan spiritual tidak sehat, gitu kan? Iya. Nah, di fase doktrin fase kedua itu orang masih mungkin mengalami gangguan mental. Misalnya dia menjadi perundung salah satunya. Di fase ketiga masa transisi, konstruksi, keempat sudah mulai menata, dan kelima adalah fase transenden. Itu dia di orang yang terhubungan dengan Tuhannya. Dan tidak semua orang kan hari ini yang beragama yang selalu terhubung dengan Tuhan. Betul. Bahkan dia beragamanya untuk mengumpulkan keinginannya saja. Masih di fase satu tadi itu, dan ini perlu growth, perlu berkembang terus naik. Ini yang kita perlu naikkan kalau dikaitkan dengan agama, nilai-nilai akhlak dan spiritual. Oke. Ya, berarti dari untuk masyarakat bisa menuju fase 5 itu justru harus ada apa ya istilahnya itu kayak dukungan mungkin dari keluarga atau dari misalnya pembiasaan untuk mengikuti majelis taklim atau mengikuti diskusi-diskusi spiritual yang nggak hanya mengomongkan tentang dogma gitu ya. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan selanjutnya. Manusia tadi seperti yang Ibu Ai bilang, seorang yang bisa terhubung dengan Tuhannya adalah ketika mereka sudah mencapai fase kelima gitu. Nah, bagaimana karena kita tahu bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, itu kan justru untuk memupuk untuk sampai ke fase kelima itu kan justru memang perlu tahapan yang berkelanjutan gitu ya, nggak bisa stop di sini, di institusi agama aja, berarti keluarga lepas tangan gitu kan nggak bisa ya. Nah, bagaimana nih peran seorang ibu atau muslimah dalam keluarga menanamkan nilai-nilai agama tersebut, keterhubungan terhadap Tuhannya tersebut gitu. Jadi sehingga anak ini anaknya itu nggak istilah itu tidak, yang tadi Bu Ai bilang, tidak tidak sakit secara mental ya. Ya, pertama tentu seorang ibunya dulu ya. Ibunya memasuki dunia perkawinan, ketika dia mau menjadi ibu, syarat pertama yang paling penting seorang ibu itu kan dia harus mempunyai stabilitas emosional. Betul. Nah, stabilitas emosional ini akan bisa dicapai termasuk tadi ya fase-fase perkembangan spiritual tadi, fase perkembangan emosional juga, ketika dia sudah selesai dengan masalah-masalah sebelumnya. Kalau kita mendengar inner child, dia sudah luka-luka lama itu sudah terobati dulu, gitu. Karena dia bisa berkembang kan. Betul. Nah, dia sudah mengalami dulu, termasuk perkembangan psikospiritualnya. Nah, sampai di situ baru dia mulai masuk, dia bisa melihat anak ya, mungkin dengan belajar ya, skill-skill untuk menjadi orang tua itu banyak ya, yang harus dilihat, harus dipelajari, harus dikuasai untuk bisa mengembangkan, mengikuti fase perkembangan anaknya, melihat apa yang perlu, memberikan stimulasi kayak gitu. Misalnya ada anak yang memang dari lahir dia ini orangnya pemalu, susah berinteraksi dengan banyak orang gitu. Berarti apa yang perlu dikembangkan? Dia jangan dipaksa menjadi orang ekstrovert yang harus bergabung dengan banyak orang, nggak bisa gitu, biarkan gitu. Bahkan dalam kasus klinis beberapa gangguan kepribadian justru disebabkan karena di sini anak yang dia lahir dengan harusnya A tapi dia dibesarkan dengan supaya jadi B, akhirnya besarnya terjadilah macam-macam, kita dengar istilah-istilah gangguan kepribadian. Nah, ini perlu harus dilihat. Nah, balik ke tadi misalnya, kalau kita lihat di kasus bullying, anak-anak yang inferior, yang tidak nyaman, ini yang nanti menjadi lebih sering menjadi korban. Benar. Ya, ini. Nah, ini kita lihat anak kita seperti apa. Ada nggak di situ dia, misalnya dia lebih gampang gugup, apa ini yang harus dikuatkan. Kemudian bagaimana kemampuannya
Nah ini keterampilan sosial kan. Oke, dia introvert, oke. Dia nggak harus berhubungan dengan banyak orang, tapi dia harus punya keterampilan sosial juga. Bagaimana dia menyapa orang, bagaimana dia membangun relasi, bagaimana dia menjawab. Kemudian kalau dia sudah pede, ketika ada orang mau membuli, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Itu satu ya, ininya. Kalau tadi untuk supaya dalam pendidikan supaya janganlah saya bilang mempersembahkan generasi ke masyarakat, generasi yang menjadi pembuli. Itu kan, gitu. Ya itu juga pastilah, gitu. Ya, di rumah kita siapkan anak ini, dia punya kemampuan empati, punya anger management, punya kemampuan mengelola emosinya. Nggak harus semua orang harus diamuk kalau dia nggak sesuai, gitu kan. Atau misalnya anak-anak pembuli ini kan juga anak-anak yang mencari kesempatan ya, banyak lah punya masalah. Nah ini juga dia tidak melakukan itu di sekolah gitu kan. Benar. Oh oke. Nah ini mungkin sedikit keluar gitu ya dari pertanyaan. Bagaimana, apakah Bu Ai ini punya tips-tips untuk ibu-ibu di rumah nih? Biasanya mereka, biasanya kita tuh sukanya suatu hal yang bisa dipraktikkan gitu secara konkret untuk melatih anak-anak misalnya yang introvert gitu ya, yang pemalu, yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang, untuk lebih tegas mungkin. Terus juga kepada banyak juga orang tua yang anaknya itu pembuli gitu, tapi mereka tuh nggak mengakui hal itu gitu, anak saya bukan pembuli gitu, anak saya nggak seperti itu gitu. Jadi kira-kira apa istilahnya itu kayak tips untuk orang tua yang anaknya ini pernah dilaporkan bahwa dia pernah merundung anak lainnya gitu, kira-kira ada nggak gitu? Iya, kita pertama jadi orang tua ya, kita perlu ada yang namanya fase penyapihan gitu. Kita sering menganggap anak itu adalah bagian dari kita, gitu kan. Dari mulai lahir itu anak kita, bagian kita. Kita perlu diferensiasi namanya, fase diferensiasi. Makanya dalam perkawinan juga orang harus sudah masuk ke fase diferensiasi dulu, baru dia bisa menikah. Kalau enggak, kalau dia masih tetap seperti anak menyusui, kalau diferensiasi itu kayak disapih. Iya, sudah tersapi dari orang tuanya. Orang tua juga harus tersapi dari anak. Nah, kita perlu mengakui kalau memang ternyata anak kita melakukan perundungan. Oh iya, kita lihat di mana salahnya. Kamu dipanggil, apa yang terjadi, kamu apain dia, coba kalau kamu digituin boleh nggak gitu kan, gimana perasaan kamu di rumah aja lah, misalnya kayak kakak adik udah mukul tuh, adik nangis ya, lihat gimana, oh lihat adik nangis, coba lihat aja perasaan dia gimana, coba empati dengan adik tadi, apa yang dirasakan, kalau kamu digituin gimana tadi, oh terus nanti dia akan minta maaf, nggak harus minta maaf, enggak, nanti coba rasakan, dia justru empati dulu kan. Gitu. Nah tadi balik ke tadi, tiba-tiba orang tua nggak terima anaknya disalahkan karena dia belum terdiferensiasi dengan anaknya. Kenapa dia harus membela diri? Kalau emang anaknya salah, biar kan ada batas. Anak salah, ya biarin, emang anak salah. Dia adalah entitas sendiri, dia adalah satu kepribadian sendiri, bukan bagian dari saya. Jadi kalau anak kita salah, bukan orang tuanya nggak salah juga gitu. Kita perlu mengadili dengan baik kan. Kita perlu adil gitu maksudnya. Iya. Mungkin banyaknya sih masyarakat kita tuh masih kayak menganggap justru anak itu masih satu-satunya dengan orang tuanya. Jadi kayak misalnya anak ini merundung, terus habis itu wah gimana sih orang tuanya ngajarin, nah gitu. Jadi kayak mungkin ada rasa diserang juga gitu. Iya, sehingga dia harus membela diri, padahal bukan kan. Itu namanya tadi proses diferensiasi. Diferensiasi itu. Jadi tadi itu untuk anak yang sudah melakukan bully, ajarkan dia empati pertama. Nah empati ini bagaimana anak bisa berempati kalau dia tidak mendapatkan lingkungan yang empatis gitu ya, empatik. Dia pernah nggak diterima emosinya, dia diterima full nggak oleh orang tua, pengalamannya, perasaannya. Kita di sini saya lihat ya, karena membandingkan beberapa masyarakat lain, masyarakat kita itu agak susah menyampaikan perasaan. Kalau ditanya perasaanmu gimana? Iya. Karena kita jarang, dari kecil itu jarang untuk bebas mengungkapkan perasaan. Kalau sekarang ditanya susah banget. Saya ketemu kalau beberapa kali kalau ditanya gimana perasaan, dia bingung gitu, be aja gitu. Pertama kita tidak mengenali bahkan perasaan kita apa. Padahal mengenali perasaan ini perlu. Kita perlu bedakan apa kita marah, gelisah, takut. Ini nanti atau misalnya cemas. Nah ini munculnya tiba-tiba dalam bentuk amukan.
Padahal kan enggak, kalau cemas kita ngapain, kalau gelisah kita ngapain gitu kan, kalau takut kita ngapain. Ini kan perlu mengenali emosi dulu, kemudian anak-anak diajarkan, ada ya toolsnya ya, dari kecil itu diajarkan. Oh hari ini kamu senang-senang kenapa? Oh karena dapat hadiah, oh berarti kamu happy, gitu kan. Nah, kamu nangis, kenapa nangis? Nangis kan bisa jadi karena takut, bisa jadi apa? Karena marah, bisa jadi senang juga kan? Oh iya bisa. Nah, ini kan perlu ditanya anak-anak, ungkapkan dia, bolehkan dia untuk mengungkapkan perasaannya, dan itu perasaan kita validasi. Seringnya kan kita gitu, orang tua juga, anak datang nangis nih aku dipukul, alah gitu aja ya kan. Iya. Ini kan perundungan kecil nih. Iya benar. Di reject kan. Nah ini juga perlu. Jadi perlu ada skill macam-macam ya, kita nggak bisa sampaikan di sini. Betul. Gitu. Ya oke. Terima kasih banyak Bu Ayi, itu sangat tips yang benar-benar baru saya tahu ya. Mungkin bisa jadi bekal ke depannya. Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai bagaimana di lingkungan keluarga gitu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya tidak merundung ataupun jadi korban perundungan gitu. Dan menjadi saksi yang baik. Dan menjadi saksi harus berani gitu, adil, membela orang. Betul. Gitu kan. Jadi 3 peran itu harus kita supaya bisa menjaga anak-anak kita untuk tidak istilahnya itu jadi pemeran dalam pelestarian perundungan gitu. Oke, nah itu dalam skup keluarga. Bagaimana dengan skup pendidikan dalam institusi pendidikan gitu ya? Jadi apakah ada model pencegahan dalam institusi pendidikan, baik itu yang lebih Islami gitu ya, maupun secara umum gitu, untuk mencegah kasus-kasus fenomena-fenomena perundungan yang terjadi sehingga tidak muncul kasus-kasus baru yang berikutnya? Iya, kita dulu pernah punya program pendidikan berkarakter gitu ya, macam-macam. Saya kira perundungan perlu dibahas khusus. Jadi memang ada satu sesi sebulan sekali dibicarakan, diperkenalkan bullying itu seperti apa. Jangan-jangan anak sudah tahu dia sudah membuli. Ini posisinya apa, kalau kamu jadi pembuli apa yang harus kamu lakukan, jadi saksi apa, dan jadi korban apa. Kan ada perlu pembelajaran, jadi sudah ada penelitian dan sudah dilakukan ya. Pembelajaran itu tadi yang saya sebutkan. Diajarkan social skill. Social skill itu beberapa. Pertama komunikasi, bagaimana cara menyampaikan. Ada kan kelas-kelas itu, menjadi pendengar aktif itu seperti apa. Kemudian empati, komunikasi empatik itu seperti apa. Cara menanggapinya. Itu boleh, cara mengkritik orang, menyampaikan pemikiran, perasaan yang tidak menyakiti orang. Itu ada skillnya. Nah, itu perlu diajarkan, nggak apa-apa di sekolah. Gitu. Ambillah waktu khusus untuk itu. Saya nggak tahu sampai di mana programnya yang dikatakan untuk mengatasi bullying, sampai di mana itu dibicarakan, dan para guru juga perlu punya skill dan mengetahui jangan-jangan satu kata yang dia sampaikan itu sudah termasuk bully. Kan pengenalan dulu ya, kognitif dulu kita kenalkan, ini barangnya ini loh, kalau sampai sini kamu sudah bully, kalau ini termasuk bully kamu harus sudah bertindak, begitu kan. Nah itu kemudian tadi termasuk nanti anger management dan lainnya. Kemudian yang kedua saya kira perlu juga skill yang namanya tadi psikologi first aid itu, sehingga ada ruang aman bagi anak untuk datang, dia mengadu. Jadi itu juga skill bagaimana cara menanggapinya. Kemudian nanti setelah itu apalagi tindak lanjutnya, apakah dikumpulkan di sekolah gitu ya. Kemudian satu lagi juga di sekolah dianjurkan untuk membangun kerja tim. Karena anak-anak kalau satu tim, ini kan ada, jadi udah nggak mau lagi merundung. Orang satu tim kok harus dikuatin timnya kan. Nah itu pembagian kelompok, ini saya baca lebih detail ya di sekolah. Jangan kasih anak membagi kelompok berdasarkan keinginannya. Karena itu dia punya kekuatan kan, dia akhirnya akan menyingkirkan orang yang tidak disukai. Nah itu. Kemudian lagi tadi setelah itu membuat tim, membuat anak merasa satu kesatuan dengan sekolah ya. Tadi juga psikologi first aid-nya juga harus dikuatkan, dilatihkan gitu ya. Termasuk juga ada ketua regu-regu di situ, di setiap kelas misalnya. Harus ada polisinya lah. Ini polisi dia, jadi misalnya kita punya dulu kader dokter cilik kan. Kita punya kader apalagi kader palang merah misalnya, macam-macam kader
buatlah kader ini, kader kader perundungan, sehingga ini menjadi pengetahuan umum semua kan. Dia bisa menjadi istilahnya polisi lah ya, melihat oh ini ada kasus, dan kalau dia nggak bisa, dia harus diajarkan juga keterampilan untuk melaporkan ke orang yang lebih besar, punya kekuasaan gitu, punya otoritas. Nah tapi di balik semua ini sudah ada penelitiannya, sudah dilakukan dan sudah dilakukan untuk pencegahan, penanganan juga, dan ternyata dari hal itu yang lebih efektif lagi adalah pendekatan spiritual. Dengan pendekatan spiritual ini juga lebih efektif dalam termasuk penanganan kasus dan pencegahannya. Harus ini nggak bisa diabaikan ya, karena memang aspeknya manusia, dimensi manusia aslinya adalah spiritualitas. Betul. Berarti memang sekolah itu memang harus benar-benar aktif gitu, dalam melihat kasus perundungan ini secara detail gitu ya Bu ya. Iya. Disiapkan lah satu tempat. Kemudian persatuan orang tua. Ini kan perlu dibahas juga di persatuan orang tua kan ngumpul. Buatlah satu sesi untuk ini, termasuknya PFA ya, psikologi first aid itu. Orang tua saya kira perlu juga punya keterampilan ketika anaknya datang pulang gitu. Jadi kan bahasanya gini ya, orang tua kan kadang-kadang mengirim anaknya ke kita nih konselor gitu ya. Alangkah baiknya orang tua jadi konselor dulu untuk awal-awal. Ya, di rumah dulu lah dia punya skill dulu yang dasar. Jika memang kasusnya berat baru dikirim ke kita kan gitu. Bener. Ini biasanya langsung kirim aja gitu, atau lepas tangan kalau misalnya sekolah ya udah tanggung jawab gurunya biasanya. Justru harus antara guru, orang tua. Nah ini juga benar. Jadi masyarakat sosial, lembaga pendidikan, anak, orang tua, dibuatlah sistem. Saya kira kita tidak harus menunggu program resmi dari pemerintah gitu ya. Ini ada kelompok-kelompok, kan ada persatuan orang tua di mana-mana di sekolah. Coba kita mulai dari situ, apa yang kita perlukan. Misalnya saya panggillah tenaga ahli untuk mengajarkan social skill itu apa saja, berapa sesi, boleh diulang, bagaimana prakteknya gitu kan. Bisa. Ya ini memang semuanya harus bisa bersinergi gitu untuk benar-benar memperhatikan kasus perundungan ini supaya dicegah gitu. Ya kalau kita mau peduli, kalau memang kita mau menghentikan, ada yang kita kerjakan, rantainya mau diputus dari mana gitu. Ya tadi kita udah bahas mengenai pencegahan perundungan dalam skop keluarga, dalam skop pendidikan, dan bagaimana semua skop itu bersinergi dalam mencegah perundungan ini. Pesan utama Bu Ai kepada para muslimah, orang tua, guru dalam segala aspek ini untuk menjaga marwah pendidikannya supaya sebagai tempat yang aman bagi para peserta didik gitu ya, bagi anak-anak, karena kan memang seharusnya anak-anak didik itu merasa aman dalam belajar, merasa senang untuk mendapatkan ilmu gitu. Apa kira-kira pesannya? Iya, ini saya dulu ya, boleh menyampaikan pengalaman juga. Jadi sampai ada sekarang itu gerakan orang tidak menyekolahkan anaknya lagi di lembaga pendidikan formal kayak gitu ya, menjadi macamnya homeschooling. Ya akhirnya kenapa? Karena alasannya di situ. Dia tidak mau anaknya mengalami perundungan, karena justru dia sudah mengalami, akhirnya anaknya ditarik. Yang belum pun mau sekolah, bagaimana make sure meyakinkan bahwa sekolah ini anaknya tidak dirundung gitu kan. Nah ini memang betul, akhirnya lembaga sekolah menjadi sekolah yang tidak aman gitu kan. Nah kita mau mengembalikan ini gitu. Kita mau mengembalikan, tadi kalau dikatakan muslimah itu kan berarti bisa jadi orang tua gitu kan, bisa jadi dia guru. Gitu ya. Nah ini boleh kita tidak mengabaikan lagi. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Ketika ada kasus ini, apa yang kita mau buat? Ketidakpedulian tidak lagi bisa dibiarkan. Kita mulai dari mana satu-satu. Di rumah saja, kalau kita lihat di jalan misalnya ada satu anak yang sedang boleh tetangga-tetangga diapain anaknya, didatangin, dikasih pendidikan kayak gitu kan. Betul. Gitu. Setelah tentunya dia gitu ya, kita sebagai personal, sebagai individu sudah lepas dari nilai-nilai itu juga. Kita nanti boleh dibaca ya kayak apa aja yang termasuk penundung gitu. Kadang-kadang tatapan mata pun orang sudah merasa terintimidasi kan gitu loh. Jadi kita juga perlu belajar bahasa verbal kita, bahasa menyampaikan tadi, social skill itu, kemampuan komunikasi yang baik. Itu yang kita terapkan sehingga kita bisa menerapkan ke yang lainnya. Terus tadi skill apa yang kita mau ambil bagian di mana? Oke, barangkali saya mau belajar PFA lah gitu.
supaya saya kalau ada kasus saya bisa menangani, kemudian nanti saya merujuk, merekomendasikan yang kemana lagi gitu kan, referralnya. Itu jadi kepada muslimah, ayo kita jalan mulai dari diri sendiri, bersihkan kita dari perundungan, kemudian kita punya skill, kemudian kita buat apa yang kita bisa buat gitu untuk ini. Tentunya tadi dengan nilai-nilai spiritualitas ini ya, kita kuatkan nilai spiritualitas. Kita tidak lagi mengejar validasi dari lingkungan, dari jempol dan like, love di media gitu, dengan mengekspos capaian-capaian kita supaya mendapat, tapi bagaimana kita terhubung dengan Allah dan capaian-capaian kita di hadapan Allah lah, kita persembahkan capaian-capaian kita ini. Betul, oke, luar biasa untuk kalimat closingan dari Bu Ai. Luar biasa sekali hari ini saya mendapatkan banyak banget insight, banyak banget pandangan-pandangan baru ya, utamanya dalam fenomena perundungan ini, dan semoga para audiens juga di rumah mendapat manfaat dari apa yang dari tadi kita bicarakan, dan juga dapat mencegah ya Bu, kalau misalnya ada kasus perundungan di sekitar kita, kita harus peka, kita harus bisa selesai dulu dengan diri kita, habis itu kita juga harus bisa peka terhadap lingkungan kita. Kalau misalnya ada anak yang sekiranya dirundung atau terlihat dirundung, itu kita harus bersikap gitu. Iya, itu juga tadi ya, kalau misalnya kita juga perlu lihat, mungkin kita dulu pernah korban atau kita mengalami, ini tidak perlu disimpan, kita angkat gitu. Jika butuh tenaga, juga butuh bantuan, itu jangan segan-segan merujuk, datangilah orang-orang yang ada gitu. Ini juga perlu dibuat ya, mungkin pos-pos yang peduli dengan ini. Oh iya, betul juga, betul sekali. Iya juga, karena banyak sekali juga orang-orang yang misalnya yang seumuran saya gitu, anak-anak muda Gen Z gitu, yang masih rasanya tuh kurang divalidasi perasaannya, dan kemudian malah justru ke media sosial kebanyakan. Dia nggak tahu mau kemana kan. Iya. Nah, ini kita fasilitasi aja tempat-tempat yang bisa. Ya, kalau misalnya sekiranya para pemirsa butuh untuk menyembuhkan luka batin atau luka trauma masa kecil ataupun trauma psikologis yang dipunya, bisa jangan segan-segan untuk datang ke profesional atau konselor gitu. Oke, terima kasih Bayi sudah datang hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga ilmunya sangat berharga sekali untuk ini. Semoga para pemirsa di rumah juga mendapat ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.